Halo semuanya, malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa kita hindari, penuaan. Anda mungkin berpikir bahwa penuaan masih jauh bagi Anda. Saya juga berpikir seperti itu dulu. Saya selalu merasa bahwa saya masih muda. Saya masih punya banyak waktu. Namun, baru-baru ini, saya mendapati diri saya terkejut saat melihat diri saya di cermin. Seperti ada orang lain yang memandang saya dari dalam cermin itu. Gurat-gurat kecil mulai muncul di wajah saya. Rambut yang dulu hitam kini perlahan memutih. Dan sepertinya tubuh saya pun mulai terasa berbeda, Bu. Seiring berjalannya waktu, kita seringkali tidak menyadari perubahan kecil yang terjadi bulan. Dan kemudian tiba-tiba saja kita merasa ada yang berbeda. Pernahkah Anda merasakan hal yang sama? Mungkin Anda berpikir bahwa Anda masih muda, bahwa Anda masih punya waktu untuk mempersiapkan segala hal. Tapi, percayalah, waktu itu berjalan begitu cepat. Saya bertemu dengan banyak orang yang lebih tua dari saya. Mereka yang sudah berada di usia 70-an atau 80-an. Dan saat mereka berbicara tentang kehidupan mereka menapulipa, saya mulai merasa ngeri. Mereka pun pernah berpikir seperti saya, bahwa mereka masih punya waktu, bahwa mereka masih bisa menunda keputusan-keputusan besar. Namun, kenyataannya, waktu tidak menunggu siapapun. Seperti halnya mereka, kita pun akan tiba pada titik itu di masa depan. Mungkin 10 atau 20 tahun lagi. Kita tidak bisa terus hidup dalam penyangkalan. Kita harus mempersiapkan diri kita sekarang untuk apa yang akan datang. Apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan bagaimana hidup kita di masa depan. Dan itu bukan hanya tentang uang atau pekerjaan. Ini tentang kesehatan kita, tentang keluarga, tentang hubungan yang kita jalin dengan orang-orang di sekitar kita. Pernahkah Anda mendengar kisah-kisah tentang orang yang menyesal? Ya, saya baru-baru ini mendengar banyak cerita dari orang-orang yang lebih tua, yang sudah melewati masa-masa itu. Mereka berbagi penyesalan mereka, dan saya ingin Anda mendengarnya. Karena cerita-cerita mereka bisa mengubah cara kita melihat hidup dan mempersiapkan masa depan. Sebagian besar dari mereka memiliki satu hal yang sama. Mereka menyesal karena tidak lebih peduli dengan kesehatan mereka ketika masih muda. Mereka terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk mengejar uang dan kesuksesan, hingga lupa untuk menjaga tubuh mereka. Seiring waktu, tubuh yang dulu sehat dan kuat mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Salah satu cerita yang paling mengena bagi saya adalah tentang seorang pria yang bekerja sebagai dokter selama puluhan tahun. Selama bertahun-tahun, dia merawat orang lain, tetapi tidak pernah memperhatikan kesehatannya sendiri. Sampai akhirnya, suatu hari, dia terserang stroke. Kini, dia harus bergantung pada orang lain untuk melakukan hal-hal sederhana, seperti pergi ke toilet. Saat dia berbicara tentang betapa dia menyesal karena tidak memperhatikan kesehatannya lebih awal, saya merasakan betapa beratnya penyesalan itu. Kisah-kisah ini bukanlah hal yang langka. Banyak orang yang sudah melalui pengalaman ini, dan saya pun mulai merasa cemas. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kita semua mungkin merasa bahwa kita masih muda, bahwa kita masih punya waktu. Tetapi kenyataannya, kita tidak pernah tahu kapan tubuh kita akan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Oleh karena itu, saya ingin berbagi dengan Anda beberapa hal yang sangat penting yang bisa kita mulai lakukan sekarang agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Kita harus mulai menjaga tubuh kita dengan serius. Jangan menunda-nunda lagi. Mulailah dengan langkah kecil, seperti berjalan kaki setiap pagi. Kita mungkin merasa malas atau merasa tidak perlu, tetapi percayalah, tubuh kita sangat membutuhkan perhatian kita sekarang. Jangan menunggu sampai terlambat. Sebelum Anda merasa nyaman dan melupakan semua ini, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan.
Tapi hanya jika Anda benar-benar peduli tentang menjaga kesehatan Anda, saya yakin kita semua ingin hidup lebih lama dengan kualitas hidup yang baik. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Kita seringkali merasa seolah-olah waktu itu panjang. Tetapi percayalah, waktu berjalan begitu cepat. Satu hal yang saya pelajari adalah bahwa kita sering menganggap kita punya lebih banyak waktu daripada yang sebenarnya kita miliki. Ini adalah salah satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan dari berbicara dengan orang-orang yang sudah berusia lanjut. Mereka berbicara dengan nada yang sangat tulus dan penuh penyesalan, seolah-olah mereka ingin memberitahu kita yang masih muda agar tidak mengulangi kesalahan mereka. Dan apa yang saya dengar dari mereka, terutama orang-orang yang berusia 80 tahun ke atas, benar-benar menggugah hati saya. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka juga dulu merasa seperti kita. Mereka merasa muda, merasa bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki diri, untuk melakukan hal-hal yang mereka anggap tidak penting saat itu. Mereka berkata bahwa pada saat muda, mereka berpikir bahwa mereka bisa menunda banyak hal. Mereka terlalu sibuk bekerja, mengejar kesuksesan, berpikir bahwa waktu masih ada untuk menikmati hidup nanti. Tapi sekarang, saat mereka menceritakan pengalaman hidup mereka, penyesalan itu begitu terasa. Saya bertemu dengan seorang pria yang menceritakan kisah hidupnya dengan penuh penyesalan. Dulu, dia adalah seorang pengusaha sukses. Uang, kekuasaan, dan segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang dia miliki. Namun, ketika dia menceritakan cerita hidupnya, dia berkata, sesuatu yang membuat saya terhenyak. Saya punya semua itu, tapi saya kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Saya kehilangan waktu bersama keluarga saya, waktu untuk kesehatan saya. Saya tidak bisa mengembalikan itu semua. Katanya dengan mata yang dipenuhi rasa sesal. Saya bisa merasakan betapa dalamnya penyesalan itu. Kisah-kisah seperti ini sangat mengesankan saya, dan saya yakin banyak dari kita yang merasa begitu cemas setelah mendengarnya. Mereka tidak hanya menyesal karena tidak menjaga kesehatan mereka, tetapi juga karena tidak menghabiskan cukup waktu dengan orang-orang yang mereka cintai. Mereka terlalu sibuk mengejar ambisi pribadi, tanpa menyadari bahwa waktu bersama keluarga adalah hal yang lebih berharga daripada uang atau status. Dan tentu saja, banyak dari mereka yang bercerita tentang hubungan mereka dengan teman-teman dan orang-orang di sekitar mereka. Terkadang, kita terlalu fokus pada pekerjaan atau pencapaian pribadi kita sehingga kita lupa untuk menjaga hubungan yang benar-benar penting. Saya bertemu dengan beberapa orang yang menceritakan bahwa mereka merasa kesepian saat memasuki usia tua. Banyak teman yang dulu mereka anggap dekat, ternyata tidak lagi datang. Semua hubungan yang dibangun di atas dasar pekerjaan atau kepentingan pribadi akhirnya berakhir begitu saja. Mereka merasa ditinggalkan, dan itu menyakitkan. Saya rasa ini adalah salah satu pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari orang-orang yang lebih tua. Mereka mengingatkan kita untuk lebih menghargai hubungan yang kita miliki saat ini. Untuk tidak mengabaikan keluarga, teman, dan orang-orang yang benar-benar penting dalam hidup kita. Saat kita sibuk mengejar karier atau pencapaian lainnya, kita mungkin lupa bahwa waktu bersama orang yang kita sayangi tidak akan pernah bisa terulang kembali. Jadi, jika ada satu pesan yang saya dapatkan dari pertemuan saya dengan mereka, maka itu adalah untuk tidak menunda-nunda hal-hal yang benar-benar penting. Jangan menunggu sampai terlambat untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat Anda atau untuk memperhatikan kesehatan Anda. Kita seringkali berpikir kita masih punya waktu, tetapi waktu itu ternyata tidak pernah menunggu siapapun. Kehidupan kita di masa depan, terutama saat kita mencapai usia lanjut, akan sangat bergantung pada keputusan yang kita buat hari ini
Jika kita tidak mulai membuat perubahan sekarang, kita akan menghadapinya dengan penyesalan. Seperti yang dialami banyak orang yang lebih tua. Tentu saja, kita tidak bisa memutar waktu, tapi kita bisa mempersiapkan diri dengan bijaksana untuk masa depan yang lebih baik. Bahkan saat Anda merasa bahwa semua itu masih jauh, percayalah, waktu itu lebih dekat dari yang Anda kira. Kita harus mulai merencanakan masa depan kita dengan serius, baik dari segi kesehatan, hubungan, maupun hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Jika Anda masih merasa ragu atau tidak tahu harus mulai dari mana, ingatlah satu hal, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang sudah berada di tahap yang lebih lanjut dan mereka ingin berbagi dengan kita, bukan hanya untuk memberitahu kita apa yang mereka sesali, tetapi juga untuk memberi kita harapan dan dorongan agar kita bisa menghindari kesalahan yang sama. Saya mengajak Anda semua untuk mulai berpikir tentang masa depan Anda sekarang. Jangan menunggu sampai waktu itu datang begitu cepat tanpa persiapan. Mulailah dengan langkah kecil, seperti menjaga kesehatan, menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat, dan mengingatkan diri Anda bahwa hidup itu lebih dari sekadar pekerjaan dan pencapaian. Jadi, saya ingin Anda berpikir sejenak, apakah Anda siap untuk masa depan Anda? Apakah Anda sudah mulai merencanakan kehidupan yang Anda inginkan saat Anda lebih tua? Jangan menunggu sampai terlambat. Karena kita semua tahu bahwa waktu itu tidak bisa diputar kembali. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang paling banyak ditekankan oleh orang-orang yang lebih tua. Sesuatu yang menjadi penyesalan terbesar mereka, kesehatan. Ini adalah topik yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dulu, saya sendiri merasa bahwa saya masih cukup muda untuk peduli tentang kesehatan. Terutama ketika saya merasa tubuh saya masih kuat dan bugar. Tapi setelah berbicara dengan banyak orang yang lebih tua, saya mulai menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan jauh lebih awal daripada yang kita kira. Saya bertemu dengan seorang wanita berusia 80-an yang mengingatkan saya tentang betapa berharganya waktu ketika kita masih sehat. Kesehatan itu adalah segalanya. Katanya, ketika kita masih muda, kita seringkali meremehkan betapa pentingnya menjaga tubuh kita. Kita berpikir bahwa kita punya waktu untuk mengubahnya nanti. Tapi saya bisa memberitahu Anda, waktu itu tidak pernah menunggu. Seiring bertambahnya usia, kita baru menyadari betapa berharganya kesehatan dan betapa cepatnya tubuh kita bisa hancur jika tidak dijaga dengan baik. Ini adalah sebuah kenyataan yang sulit diterima. Tetapi kita harus menerima bahwa kesehatan kita adalah sesuatu yang tidak bisa dipulihkan begitu saja setelah kita kehilangannya. Banyak dari orang yang lebih tua ini mengatakan bahwa mereka merasa penyesalan terbesar mereka adalah ketika mereka tidak memberi perhatian lebih pada tubuh mereka saat masih muda. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan, stres, atau urusan lainnya, sehingga akhirnya kesehatan mereka menurun tanpa mereka sadari. Sebagai contoh, seorang pria yang saya temui, seorang pensiunan guru, menceritakan bagaimana dia selalu merasa sehat hingga usia 60-an. Pada saat itu, dia merasa tubuhnya masih kuat dan sehat. Namun, tanpa peringatan, dia mengalami serangan jantung yang cukup serius. Setelah itu, hidupnya berubah total. Dia harus menjalani perawatan intensif dan bergantung pada obat-obatan untuk sisa hidupnya. Saya terlalu yakin bahwa saya akan baik-baik saja, katanya. Sekarang, saya hanya bisa menyesali waktu yang terbuang, waktu yang seharusnya saya habiskan untuk menjaga tubuh saya. Cerita-cerita seperti ini sangat menyentuh hati saya dan memaksa saya untuk berpikir ulang tentang bagaimana saya menjaga tubuh saya. Saya mulai menyadari bahwa kita seringkali baru menyadari pentingnya kesehatan setelah kita kehilangan bagian dari kebugaran kita. Dan itu seringkali terlambat, Bu. Saya ingin mengajak Anda untuk mulai memperhatikan hal ini lebih serius, karena kita tidak bisa terus hidup dalam penyangkalan. Pertama-tama,
Mari kita mulai dengan hal yang paling sederhana. Olahraga. Dulu saya berpikir bahwa cukup dengan berjalan kaki ringan di sekitar rumah sudah cukup. Saya bahkan merasa bahwa saya masih bisa mengabaikan olahraga intens karena saya merasa cukup sehat. Namun, setelah mendengar banyak cerita dari orang-orang yang lebih tua, saya akhirnya menyadari bahwa kita harus mulai aktif bergerak sejak sekarang. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita kehilangan massa otot, kekuatan tulang, dan elastisitas tubuh. Jika kita tidak menjaga tubuh kita dengan latihan fisik yang tepat, kita akan melihat dampaknya saat kita sudah lebih tua. Dokter yang saya temui mengatakan bahwa salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan di usia 60-an adalah menjaga kekuatan otot dan fleksibilitas. Latihan ringan seperti jalan kaki, bersepeda, dan yoga sangat penting. Dan jangan salah, ini bukan hanya untuk menjaga berat badan. Latihan fisik yang teratur juga bisa membantu menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan osteoporosis yang semakin sering muncul saat kita menua. Penting juga untuk menjaga pola makan yang sehat. Saya tahu ini terdengar klise, tetapi kenyataannya adalah bahwa pola makan kita mempengaruhi segalanya. Banyak dari orang-orang yang saya temui yang merasa menyesal karena tidak mengatur pola makan mereka dengan baik ketika masih muda. Mereka menganggap makan sehat itu tidak penting, padahal itu adalah salah satu kunci untuk menghindari berbagai penyakit di usia tua. Ada seorang pria yang menceritakan bagaimana dia bisa merasa begitu sehat ketika masih muda. Tetapi, seiring bertambahnya usia, tekanan darahnya mulai naik, kadar kolesterolnya tinggi, dan dia didiagnosis dengan diabetes. Dia mengakui bahwa kebiasaannya makan makanan cepat saji dan kurangnya perhatian terhadap gizi di masa muda membuatnya harus menghadapi kondisi ini. Sekarang, saya harus mengontrol diet saya setiap hari. Makanan sehat itu mahal, tapi harganya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan biaya perawatan kesehatan yang saya keluarkan setiap bulan. Katanya, saya percaya bahwa semua ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Kesehatan kita tidak bisa diambil begitu saja. Kita harus mulai membuat perubahan dalam cara hidup kita dari sekarang. Jangan menunggu sampai kita merasakannya secara langsung. Mulailah dengan langkah kecil, seperti mengganti camilan tidak sehat dengan buah-buahan, berjalan kaki lebih sering, dan memperbanyak makanan yang kaya akan vitamin dan mineral. Saya tahu bahwa ini tidak selalu mudah, dan saya pun masih berjuang dengan kebiasaan saya sendiri. Namun, setiap langkah kecil yang kita ambil sekarang akan mempengaruhi masa depan kita. Jika kita tidak mulai peduli sekarang, kita mungkin akan menghadapi penyesalan yang lebih besar di kemudian hari. Ada satu hal yang saya pelajari dari orang-orang yang lebih tua ini. Mereka tidak hanya menyesal karena tidak menjaga kesehatan mereka, tetapi mereka juga menyesal karena tidak merencanakan kesehatan mereka dengan lebih baik. Ini adalah investasi terbesar yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Jika kita ingin menikmati kehidupan yang lebih baik di usia tua, kita harus mulai menjaga tubuh kita dengan bijak sekarang. Jangan tunggu sampai nanti, karena nanti bisa datang lebih cepat dari yang kita kira. Membicarakan tentang kesehatan adalah salah satu topik yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tapi ada hal lain yang juga sangat penting untuk kita ingat. Waktu yang kita habiskan bersama keluarga dan teman-teman. Ini adalah aspek yang mungkin kita anggap sepele ketika kita masih muda. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kita baru menyadari betapa berharganya waktu yang kita habiskan bersama orang-orang terdekat kita. Banyak orang yang saya temui, terutama yang sudah memasuki usia 70 atau 80 tahun, mengatakan bahwa mereka merasa menyesal karena mereka tidak lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga mereka saat mereka masih muda. Saya bertemu dengan seorang pria berusia 72 tahun yang menceritakan bagaimana dia dulu sangat sibuk dengan pekerjaannya. Untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, dia sering bekerja lembur, bahkan di akhir pekan,
Dia merasa bahwa itu adalah prioritasnya, mencapai tujuan finansial untuk keluarga. Namun, suatu hari, anak tertuanya berkata kepadanya, "Ayah, saya hampir tidak ingat kapan terakhir kali kita berbicara dengan serius. Waktu kecil, saya lebih sering melihat punggungmu daripada wajahmu." Kalimat itu seolah menyadarkan pria tersebut bahwa meskipun dia telah bekerja keras untuk keluarganya, dia telah mengabaikan waktu berharga yang seharusnya dia habiskan bersama anak-anaknya. Saat itu, anak-anaknya sudah dewasa, dan hubungan mereka tidak lagi sedalam yang diinginkan pria itu. Dia menyesali waktu yang telah hilang. Kisah ini benar-benar membuka mata saya. Banyak orang yang bekerja keras menghabiskan waktu mereka untuk mengejar kekayaan, tetapi kemudian menyadari bahwa waktu yang mereka habiskan dengan orang-orang yang mereka cintai lebih berharga daripada apapun. Apakah Anda pernah merasa seperti itu? Saya yakin sebagian besar dari kita pasti pernah. Kita seringkali lebih fokus pada pekerjaan, ambisi, dan tugas sehari-hari, sampai-sampai kita lupa untuk memberi perhatian pada hubungan kita dengan orang terdekat kita. Bahkan saya sendiri pun pernah mengalaminya. Ketika saya masih lebih muda, saya seringkali merasa bahwa pekerjaan adalah yang paling penting. Saya merasa bahwa selama saya bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya dari segi finansial, itu sudah cukup. Tetapi, setelah mendengar banyak cerita dari orang-orang yang lebih tua, saya baru menyadari bahwa cinta dan perhatian yang kita berikan kepada keluarga jauh lebih penting daripada uang atau kesuksesan profesional. Waktu bersama keluarga adalah waktu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Setiap momen yang kita lewatkan bersama orang-orang yang kita cintai tidak akan pernah bisa kembali. Ini adalah pelajaran besar yang saya dapatkan dari orang-orang yang telah lebih dahulu menghadapinya. Mereka ingin memberitahu kita untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, agar kita bisa memiliki waktu yang lebih banyak untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Ada seorang wanita yang saya temui di sebuah panti jompo yang mengatakan bahwa dia selalu merasa kesepian. Meskipun dikelilingi oleh orang banyak, anak-anak saya sudah berkeluarga dan sibuk dengan hidup mereka sendiri. Katanya dengan suara lembut, mereka datang sekali-sekali, tapi itu tidak sama. Saya selalu berharap bisa punya lebih banyak waktu bersama mereka dulu. Saya rindu masa-masa itu. Cerita-cerita seperti ini membuat saya berpikir tentang bagaimana saya bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga saya. Ini bukan hanya tentang waktu yang dihabiskan bersama pasangan atau anak-anak, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan teman-teman, sahabat, dan orang-orang yang kita anggap penting. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan kehilangan mereka, butuh Bani. Jadi mengapa tidak membuat setiap momen bersama mereka menjadi berarti? Saya mulai membuat perubahan dalam hidup saya. Setiap akhir pekan, saya berusaha untuk menghabiskan waktu dengan keluarga, baik itu sekadar makan bersama, berbicara tentang hidup, atau melakukan kegiatan sederhana seperti jalan-jalan di taman. Saya juga mulai menjaga hubungan dengan teman-teman saya, meskipun kesibukan hidup seringkali menghalangi. Saya menghubungi mereka lebih sering, dan saat kita bertemu, saya berusaha untuk benar-benar terhubung, bukan sekadar berbicara tentang cuaca atau hal-hal biasa. Karena saya tahu, ketika usia mulai bertambah, kita akan sangat menginginkan kenangan indah bersama orang-orang yang kita sayangi. Dan itu adalah kenangan yang hanya bisa tercipta jika kita memberi waktu dan perhatian yang tulus kepada mereka sekarang. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas hidup dan merasa bahwa waktu bersama keluarga dan teman-teman itu bukanlah prioritas. Namun, ketika kita melihat kehidupan dari sudut pandang mereka yang sudah berusia lanjut, kita menyadari bahwa hubungan itulah yang sebenarnya memberi warna pada hidup kita.
Kita tidak bisa membeli kenangan indah atau momen kebersamaan dengan uang. Saya ingin mengajak Anda untuk mulai mengubah perspektif Anda tentang waktu. Alih-alih merasa tertekan dengan pekerjaan atau pencapaian, mulailah memberi ruang untuk orang-orang yang benar-benar berarti bagi Anda. Luangkan waktu untuk berbicara dengan pasangan Anda, bermain dengan anak-anak, atau bahkan sekadar berbagi cerita dengan teman-teman lama. Anda tidak akan pernah tahu betapa berharganya waktu ini sampai suatu saat Anda melihat kembali dan menyadari bahwa ini adalah hal-hal yang paling berharga dalam hidup Anda. Ketika kita sudah lebih tua, kita mungkin tidak bisa lagi melakukan banyak hal yang kita lakukan di masa muda. Tapi kita bisa menikmati waktu bersama orang-orang terdekat kita. Jadi, jangan menunda-nunda lagi. Saat ini adalah waktu yang terbaik untuk menciptakan kenangan indah bersama mereka. Sekarang, mari kita berbicara tentang sesuatu yang lebih mendalam. Bagaimana kita menghadapi perubahan dan tantangan yang datang seiring bertambahnya usia. Ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Saya pernah berpikir bahwa saya bisa tetap hidup dengan cara yang sama, dengan menjalani rutinitas yang sudah saya kenal. Tetapi kenyataannya, semakin lama kita hidup, semakin banyak perubahan yang akan kita alami. Dari fisik yang mulai menua, hingga mental yang sedikit demi sedikit berubah. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Saya bertemu dengan banyak orang yang berusia 70-an atau lebih, yang merasa terjebak dalam rutinitas lama mereka, Mipua. Merasa tidak mampu untuk berubah atau beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Salah satu kisah yang sangat mengesankan bagi saya adalah cerita seorang pria berusia 80 tahun yang bercerita tentang bagaimana ia merasa bingung dan cemas ketika ia pertama kali pensiun. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Sepanjang hidupnya, ia selalu bekerja keras, dan tiba-tiba ia merasa kehilangan arah begitu saja. Waktu masih bekerja, saya merasa hidup saya penuh dengan tujuan, kata pria itu. Tapi setelah pensiun, saya merasa seperti saya tidak punya alasan untuk bangun setiap pagi. Semua rutinitas saya berubah, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya yakin banyak dari kita yang merasa demikian ketika kita memasuki usia lanjut. Ketika kita masih muda, kita selalu merasa bahwa kita punya tujuan yang jelas, mengejar karier, membangun keluarga, mencapai impian-impian kita. Namun, saat kita mulai menua, kita mungkin merasa kehilangan arah. Kita mungkin merasa cemas atau bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan waktu yang tersisa. Namun, salah satu pelajaran besar yang saya pelajari dari orang-orang yang lebih tua ini adalah bahwa kita tidak harus merasa terjebak dalam rutinitas lama kita. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk membuka diri terhadap hal-hal baru. Kita bisa mencoba hal-hal yang belum pernah kita coba sebelumnya. Bahkan saat kita merasa sudah terlalu tua untuk belajar sesuatu yang baru, justru saat itu kita harus lebih berani untuk mencoba. Ada seorang wanita berusia 90 tahun yang saya temui yang memberi saya perspektif yang sangat berbeda. Ia bercerita tentang bagaimana ia selalu mencari cara untuk tetap aktif dan terlibat dalam kehidupan. Meski usianya sudah lanjut, ia memutuskan untuk belajar melukis. Saya dulu selalu merasa bahwa saya tidak bisa menggambar atau melukis. Tapi suatu hari, saya memutuskan untuk mencoba. Sekarang, melukis menjadi hobi baru saya yang paling saya nikmati. Kisah wanita ini memberi saya banyak pelajaran tentang pentingnya untuk tetap terbuka terhadap pembelajaran baru. Bahkan saat kita sudah berusia lanjut, saya pun mulai merenung. Apakah saya sudah cukup berani mencoba hal-hal baru? Apakah saya sudah cukup berani mengambil risiko untuk keluar dari zona nyaman saya? Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Dan itu adalah salah satu pelajaran besar yang kita dapatkan dari orang-orang yang lebih tua. Mereka menunjukkan bahwa kita bisa memilih untuk mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermakna. Bahkan ketika kita merasa sudah terlalu tua untuk melakukannya.
Itu bukan tentang berapa banyak tahun yang sudah kita jalani, tapi lebih tentang bagaimana kita memilih untuk menjalani hari-hari kita. Mereka yang lebih tua ini tidak hanya membiarkan hidup mereka berlalu begitu saja. Mereka memilih untuk tetap aktif, belajar, dan beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah. Inilah yang harus kita ambil sebagai inspirasi. Jangan pernah merasa bahwa sudah terlalu terlambat untuk mengejar impian-impian baru. Jangan pernah merasa bahwa usia kita menjadi halangan untuk mencoba sesuatu yang baru. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan berkembang. Jika kita menutup diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, kita akan terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kehilangan kesempatan untuk menjalani hidup dengan penuh arti. Salah satu hal yang paling saya hargai dari pengalaman ini adalah bagaimana banyak orang yang lebih tua ini berhasil menjalani kehidupan mereka dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Mereka mungkin tidak lagi memiliki banyak tahun tersisa di dunia ini, tetapi mereka tahu bagaimana membuat setiap momen berharga. Mereka tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari uang atau pencapaian materi, tetapi dari hal-hal sederhana yang mereka lakukan setiap hari. Dan itu adalah hal yang sangat penting untuk kita ingat. Kebahagiaan sejati datang dari keseimbangan hidup yang kita bangun, dari hubungan yang kita pelihara, dan dari bagaimana kita memilih untuk menjalani setiap hari dengan rasa syukur. Saya juga mulai berpikir lebih dalam tentang bagaimana saya ingin menghabiskan waktu saya di masa depan. Apakah saya ingin menghabiskan waktu saya hanya dengan meratapi hal-hal yang telah lewat? Atau saya ingin terus belajar, berkembang, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal baru? Jawaban yang saya temukan adalah saya ingin terus bergerak maju. Saya ingin terus menciptakan momen-momen berharga dengan keluarga dan teman-teman saya, sambil terus belajar dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Jadi, mari kita gunakan waktu kita dengan bijaksana. Jangan biarkan waktu yang berharga berlalu begitu saja tanpa kita rasakan manfaatnya. Mari kita pastikan bahwa ketika kita mencapai usia yang lebih tua, kita akan melihat ke belakang dengan kebanggaan, bukan dengan penyesalan. Kita masih punya banyak waktu untuk membuat pilihan yang lebih baik, untuk belajar lebih banyak, dan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Saat kita merencanakan masa depan, kita tidak hanya harus merencanakan keuangan atau karir kita, tetapi juga harus merencanakan bagaimana kita akan mengisi hari-hari kita dengan kebahagiaan, pembelajaran, dan hubungan yang bermakna. Jangan biarkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Mulailah dari sekarang. Sekarang, mari kita berbicara tentang sesuatu yang seringkali terlupakan dalam kehidupan kita yang sibuk, mental dan emosional kita. Ketika kita masih muda, kita seringkali merasa bahwa kita bisa mengatasi segala hal sendiri. Kita merasa kuat, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Tetapi, saat kita semakin tua, kita mulai menyadari betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Kehidupan yang penuh dengan stres, tekanan, dan rutinitas bisa mempengaruhi kesejahteraan kita jauh lebih besar dari yang kita sadari. Saya bertemu dengan seorang wanita berusia 75 tahun yang menceritakan betapa kerasnya perjuangan emosional yang dia alami setelah pensiun. Dia merasa bahwa tujuan hidupnya hilang begitu saja. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia tiba-tiba merasa kosong dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya merasa seolah-olah saya sudah tidak berguna lagi. Semua yang saya lakukan selama ini tampaknya tidak berarti. Katanya, saya merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi saya kebahagiaan. Banyak orang yang mengalami hal serupa setelah mereka pensiun atau setelah anak-anak mereka tumbuh besar dan meninggalkan rumah. Mereka merasa terasing, kesepian, dan tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa tujuan yang jelas. Tetapi kenyataannya, banyak orang yang berhasil melewati masa-masa sulit ini dengan cara yang berbeda, dengan menjaga kesehatan mental mereka, mencari hal-hal baru yang mereka nikmati,
dan berfokus pada hal-hal yang memberi mereka kebahagiaan. Salah satu hal yang sangat mengesankan bagi saya adalah bagaimana banyak orang yang lebih tua ini mulai mencari cara untuk menjaga keseimbangan mental mereka. Mereka mulai menjalani hidup dengan lebih penuh perhatian. Mereka menemukan kegiatan yang mereka nikmati, seperti berkebun, melukis, menulis, atau bahkan berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti klub atau kelompok yang mereka sukai. Mereka tahu bahwa meskipun tubuh mereka menua, mental mereka bisa tetap tajam dan kuat jika mereka menjaga pikiran mereka tetap aktif dan positif. Saya bertemu dengan seorang pria yang berusia 82 tahun yang bercerita tentang bagaimana dia menjaga kebugaran mentalnya dengan bermain catur. Saya dulu merasa bahwa hidup saya tidak punya arah setelah pensiun, tetapi catur memberi saya sesuatu untuk dilakukan, dan saya mulai merasa lebih hidup. Katanya, dengan catur, saya bisa melatih otak saya, berpikir lebih jernih, dan bahkan bertemu dengan teman-teman baru. Cerita pria ini mengingatkan saya akan pentingnya menjaga pikiran kita tetap aktif dan terstimulasi. Terkadang, kita terlalu fokus pada pekerjaan dan urusan sehari-hari sehingga kita lupa bahwa otak kita membutuhkan latihan dan tantangan. Banyak orang yang lebih tua ini mengerti bahwa kebahagiaan sejati datang dari menemukan keseimbangan antara aktivitas fisik dan mental. Mereka menyadari bahwa jika mereka ingin hidup dengan penuh makna, mereka harus melibatkan diri mereka dalam kegiatan yang bisa memperkaya pikiran dan perasaan mereka. Namun, menjaga kesehatan mental bukan hanya tentang mencari hobi atau kegiatan yang menyenangkan, itu juga tentang bagaimana kita menangani stres, kecemasan, dan perasaan kesepian yang seringkali datang seiring bertambahnya usia. Salah satu hal yang seringkali saya dengar dari orang yang lebih tua adalah betapa pentingnya untuk memiliki seseorang yang bisa mereka ajak bicara, baik itu pasangan, teman dekat, atau anggota keluarga. Kesehatan mental kita juga dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain. Sebuah studi menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup kita. Orang yang memiliki teman-teman dekat atau keluarga yang mendukung lebih mungkin merasa bahagia dan sehat, bahkan saat usia mereka semakin bertambah. Jadi, jika ada satu pelajaran yang saya pelajari dari orang-orang yang lebih tua ini, itu adalah pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan orang lain dan selalu berusaha menjaga keseimbangan emosional kita. Ketika kita menghadapi kesulitan atau perubahan besar dalam hidup, berbicara dengan seseorang yang kita percayai bisa sangat membantu mengungkapkan perasaan kita, Pak. Berbagi kekhawatiran kita, kok. Dan mendengarkan cerita orang lain bisa memberi kita rasa kebersamaan yang sangat dibutuhkan. Selain itu, saya juga mulai menyadari betapa pentingnya untuk merawat diri kita secara emosional. Menjaga keseimbangan emosi bukan hanya soal menjaga diri dari stres atau kecemasan, tetapi juga tentang memberi ruang untuk diri kita merasa bahagia. Tidak ada yang salah dengan mencari kebahagiaan di dalam hal-hal kecil, seperti menikmati waktu sendirian, berjalan-jalan di alam, atau bahkan hanya duduk dan menikmati secangkir teh. Saya juga merasa penting untuk mengingatkan diri saya bahwa hidup tidak selalu harus dipenuhi dengan kesibukan atau pencapaian. Terkadang, kebahagiaan datang dari menikmati momen-momen sederhana, seperti berbicara dengan orang yang kita sayangi atau melakukan sesuatu yang membuat kita merasa damai. Kita harus belajar untuk memberi ruang bagi diri kita untuk beristirahat dan menikmati hidup dengan cara yang lebih santai, lebih sadar, dan lebih penuh perhatian. Kesehatan mental adalah hal yang sangat penting, terutama saat kita mulai menua. Kita mungkin tidak selalu bisa menghindari masalah yang datang, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Dengan menjaga kesehatan mental kita, kita akan mampu menghadapi setiap tantangan yang datang dengan lebih kuat dan lebih bijaksana.
Dan satu hal yang saya ingin tekankan, jangan pernah merasa kesepian atau terisolasi. Jika Anda merasa kesepian, carilah cara untuk terhubung dengan orang lain. Bergabunglah dengan komunitas, temukan teman baru, dan berbicaralah dengan orang-orang yang peduli dengan Anda. Ingatlah bahwa kita semua memerlukan satu sama lain, terutama saat kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup. Membangun dan merawat hubungan yang sehat adalah kunci untuk menjaga kebahagiaan di usia lanjut. Jangan biarkan jarak emosional menghalangi Anda untuk menikmati kehidupan yang penuh arti. Mulailah dari sekarang, terhubunglah dengan orang-orang yang penting bagi Anda dan jaga kesehatan mental Anda dengan baik. Itu adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan yang lebih bahagia. Sekarang, kita akan beralih ke topik yang tak kalah pentingnya, yang sangat memengaruhi masa depan kita, perencanaan keuangan. Kita seringkali mengabaikan hal ini, terutama ketika masih muda. Banyak dari kita yang berpikir bahwa masalah uang adalah hal yang bisa ditangani nanti, bahwa kita masih punya banyak waktu untuk menabung, berinvestasi, atau merencanakan pensiun. Namun, setelah berbicara dengan banyak orang yang lebih tua, saya mulai menyadari betapa pentingnya untuk memulai perencanaan keuangan sejak dini. Saya bertemu dengan seorang pria yang berusia 80-an yang menceritakan tentang bagaimana dia merasa terjebak dalam masalah keuangan setelah pensiun. Selama bertahun-tahun, saya fokus pada pekerjaan saya dan tidak terlalu peduli tentang masa depan finansial saya. Katanya, saya pikir nanti saya bisa mengatur semuanya. Tapi setelah pensiun, saya baru menyadari bahwa saya sudah terlambat. Uang yang saya tabung tidak cukup, dan saya harus mengurangi banyak hal yang dulu saya nikmati. Cerita pria ini sangat menggugah hati saya. Meskipun dia bekerja keras selama bertahun-tahun ya, dia merasa bahwa dia tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk pensiun. Dan saya mulai berpikir, jika kita tidak mulai mempersiapkan keuangan kita sekarang, kita bisa berisiko menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Jika kita tidak bijak dalam merencanakan keuangan kita bisa terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan di usia tua. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita merencanakan keuangan untuk masa depan, terutama saat pensiun. Pertama-tama, kita harus mulai menabung lebih awal. Semakin cepat kita mulai menabung, semakin banyak waktu yang kita miliki untuk menghasilkan bunga atau keuntungan dari investasi kita. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang adalah menunda-nunda menabung untuk pensiun karena merasa masih muda dan masih punya banyak waktu. Saya juga belajar bahwa kita harus lebih cerdas dalam mengelola uang kita. Banyak orang yang lebih tua yang saya temui merasa menyesal karena tidak mengelola keuangan mereka dengan bijak saat masih muda. Mereka terlalu fokus pada gaya hidup atau pengeluaran yang tidak perlu, dan akhirnya merasa kesulitan di masa pensiun. Salah satu cara terbaik untuk memastikan masa depan finansial yang aman adalah dengan mengatur anggaran yang baik dan mengikuti rencana pengeluaran yang bijaksana. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam gaya hidup konsumtif atau pengeluaran yang tidak perlu. Kita harus mulai memperhatikan bagaimana uang kita digunakan dan berusaha untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Selain menabung, berinvestasi juga merupakan langkah yang sangat penting. Saya tahu bahwa berinvestasi bisa menjadi hal yang membingungkan bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang keuangan. Namun, berinvestasi bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya atau ahli keuangan. Ada banyak cara untuk memulai, bahkan dengan jumlah yang kecil. Saya mulai belajar tentang investasi dan menemukan bahwa ada berbagai macam instrumen investasi yang bisa dipilih sesuai dengan profil risiko kita. Seiring bertambahnya usia, kita juga harus lebih memperhatikan biaya hidup yang terus meningkat. Biaya perawatan kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya bisa sangat mahal ketika kita mencapai usia tua. Oleh karena itu,
Sangat penting untuk merencanakan dan mempersiapkan dana pensiun yang cukup. Saya juga berbicara dengan beberapa orang yang telah memasuki usia pensiun, dan mereka sering mengingatkan saya untuk tidak meremehkan biaya hidup yang akan datang. Saya bertemu dengan seorang pria yang bekerja sebagai manajer selama hampir 40 tahun. Dan dia menceritakan bagaimana dia merasa terkejut dengan tingginya biaya hidup setelah pensiun. Saya tidak pernah mengira bahwa hidup di masa pensiun bisa begitu mahal. Katanya, biaya kesehatan, makanan, dan tempat tinggal semuanya lebih tinggi dari yang saya perkirakan. Jika saya lebih siap secara finansial, saya pasti akan merasa lebih tenang. Cerita pria ini adalah peringatan bagi kita semua. Kita harus merencanakan keuangan kita dengan matang dan menyisihkan dana untuk masa depan. Menabung untuk pensiun bukanlah hal yang bisa diabaikan. Mulailah sekarang. Bahkan jika Anda baru bisa menabung sedikit, setiap sedikit yang Anda tabung sekarang akan memberi dampak besar di masa depan. Selain itu, kita juga harus memikirkan bagaimana kita mengelola utang. Utang yang tidak terkendali bisa menjadi beban besar di usia tua. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang baik yang mencakup pengelolaan utang, menabung, dan berinvestasi. Kita harus mulai mengatur keuangan kita dengan bijaksana, agar ketika kita pensiun nanti, kita bisa hidup dengan nyaman tanpa terbebani oleh utang atau kekurangan uang. Salah satu hal yang saya pelajari dari orang-orang yang lebih tua adalah pentingnya memberi diri kita kebebasan finansial. Jika kita bisa merencanakan keuangan kita dengan baik, kita akan memiliki lebih banyak pilihan dan kebebasan di masa depan. Kebebasan finansial ini memberi kita kesempatan untuk menikmati pensiun kita tanpa rasa khawatir. Jadi, mulai sekarang, mari kita mulai mempersiapkan diri kita untuk masa depan finansial yang lebih baik, menabung, berinvestasi, mengelola utang, dan merencanakan pensiun adalah langkah-langkah yang harus kita ambil sejak sekarang. Jangan menunggu sampai terlambat. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan berdampak besar pada masa depan kita. Saya tahu bahwa perencanaan keuangan bisa terasa rumit dan menakutkan. Tetapi jangan khawatir, kita tidak perlu menjadi ahli keuangan untuk memulai. Yang penting adalah mulai sekarang dan konsisten. Dengan begitu, kita bisa menikmati masa depan yang lebih tenang dan bebas dari kekhawatiran finansial. Sekarang, kita sampai pada bagian terakhir dari perjalanan kita malam ini, di mana saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Investasi terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Investasi pada diri sendiri. Ketika kita berbicara tentang investasi, kita seringkali langsung berpikir tentang uang atau properti. Namun, investasi terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan mengembangkan diri kita sendiri, baik dari segi fisik, mental, maupun emosional. Semua orang yang saya temui yang sudah lebih tua dan merasa puas dengan hidup mereka memiliki satu kesamaan. Mereka selalu berusaha untuk terus belajar, tumbuh, dan menjadi versi terbaik dari diri mereka. Salah satu cerita yang sangat menginspirasi saya adalah tentang seorang wanita berusia 90 tahun yang saya temui beberapa waktu lalu. Meski usianya sudah sangat lanjut, ia masih aktif belajar bahasa Inggris setiap pagi. Ketika saya bertanya mengapa dia melakukannya, jawabannya sangat mengejutkan. Saya belajar bahasa Inggris bukan karena saya ingin bepergian ke luar negeri atau karena saya merasa harus tahu bahasa itu. Saya melakukannya karena belajar itu menyenangkan. Setiap kali saya mempelajari sesuatu yang baru, saya merasa otak saya menjadi lebih tajam. Dan saya merasa hidup kembali. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi saya. Banyak dari kita yang merasa bahwa ketika kita semakin tua, kita harus berhenti belajar atau mencoba hal-hal baru. Kita berpikir bahwa hidup kita sudah cukup, tetapi kenyataannya, semakin kita menua, semakin penting bagi kita untuk terus memberi tantangan kepada diri sendiri.
terus menggali potensi kita, dan terus mencari hal-hal yang bisa membuat kita merasa hidup. Melakukan sesuatu yang baru, belajar keterampilan baru, atau mengejar hobi yang kita sukai bisa memberi kita semangat dan tujuan. Banyak orang yang lebih tua ini mengajarkan saya bahwa usia bukanlah penghalang untuk terus berkembang. Bahkan, semakin tua kita, semakin penting untuk menjaga agar pikiran kita tetap tajam dan aktif. Belajar tidak hanya bermanfaat untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk menjaga kesehatan mental kita. Ketika kita terus belajar dan berpikir kritis, kita tidak hanya mempertajam kemampuan otak kita, tetapi kita juga memberi diri kita kesempatan untuk merasakan kebahagiaan dari pencapaian kecil yang kita raih. Saya mulai berpikir lebih dalam tentang bagaimana saya bisa melibatkan diri dalam kegiatan yang mengembangkan diri saya. Saya mulai belajar hal-hal baru yang dulu saya anggap sulit, seperti menguasai aplikasi-aplikasi teknologi terbaru dan mengikuti kursus online yang menarik minat saya. Bahkan saya mulai menulis, yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan. Ini adalah cara saya untuk tetap aktif secara mental, dan itu memberikan rasa puas yang luar biasa. Tentu saja, selain belajar, penting juga untuk menjaga tubuh kita dengan baik. Kita harus ingat bahwa tubuh kita adalah kendaraan yang membawa kita sepanjang hidup. Tanpa tubuh yang sehat, kita tidak akan bisa menikmati semua pencapaian atau pengalaman yang kita miliki. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh kita lupakan. Saya belajar bahwa menjaga pola makan, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup adalah langkah-langkah dasar yang akan memberikan kita energi untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Tetapi yang paling penting adalah menjaga keseimbangan hidup secara keseluruhan. Investasi pada diri sendiri tidak hanya mencakup aspek fisik dan mental, tetapi juga aspek emosional. Kita harus belajar untuk merawat diri kita secara emosional dengan memberikan waktu untuk diri sendiri, menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain, dan memberikan ruang untuk kebahagiaan dalam hidup kita. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam rutinitas atau stres yang tidak perlu. Menjaga keseimbangan hidup adalah kunci untuk merasa puas dan bahagia di usia tua. Saya juga belajar bahwa salah satu hal yang paling berharga dalam hidup adalah hubungan dengan orang lain. Orang-orang yang saya temui yang sudah berusia lanjut dan merasa puas dengan hidup mereka, memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keluarga, teman, dan komunitas mereka. Mereka tahu bagaimana membangun dan merawat hubungan tersebut dan mereka menganggapnya sebagai bagian yang sangat penting dari investasi mereka dalam kehidupan. Salah satu kisah yang mengesankan saya adalah tentang seorang pria berusia 85 tahun yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarganya. Saya merasa beruntung karena saya selalu menjaga hubungan baik dengan anak-anak dan cucu saya. Katanya, meskipun saya sudah tua, saya merasa bahwa keluarga saya adalah investasi terbaik yang saya miliki. Mereka selalu ada untuk saya, dan itu memberi saya kebahagiaan yang luar biasa. Kisah pria ini membuat saya merenung tentang betapa pentingnya memberi perhatian pada hubungan kita dengan orang lain. Kita seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaan atau hal-hal lainnya, sehingga kita lupa bahwa hubungan yang sehat dengan orang lain adalah salah satu investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kita memiliki hubungan yang kuat dan saling mendukung, kita akan merasa lebih bahagia dan lebih puas dengan hidup kita, bahkan di usia yang lebih tua. Jadi, mari kita mulai investasi pada diri kita sendiri. Mulailah dengan merawat tubuh, menjaga pikiran tetap aktif, dan memberi ruang untuk kebahagiaan. Belajarlah hal-hal baru, tetap terbuka terhadap perubahan, dan terus kembangkan diri kita. Jaga hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman-teman pudua. Dan jangan pernah merasa bahwa sudah terlalu terlambat untuk membuat perubahan dalam hidup kita. Penting untuk selalu ingat bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan datang. Namun, dengan merawat diri kita secara fisik, mental,
dan emosional. Kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan, rasa syukur, dan kepuasan. Semua yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan kita. Jangan tunggu sampai terlambat untuk mulai mengubah hidup Anda. Mulailah sekarang juga. Kita telah berbicara banyak tentang berbagai aspek penting dalam hidup. Kesehatan, hubungan, keuangan, dan bagaimana kita harus terus berkembang seiring bertambahnya usia. Namun, ada satu hal lagi yang tidak bisa kita abaikan, dan itu adalah pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas, terutama saat kita memasuki usia lanjut. Banyak orang yang saya temui yang sudah berusia lebih tua, yang merasa kehilangan arah setelah pensiun atau setelah anak-anak mereka dewasa dan tidak lagi bergantung pada mereka belaka. Mereka merasa hidup mereka kehilangan tujuan. Namun, saya belajar bahwa memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna adalah salah satu kunci untuk hidup dengan penuh semangat, bahkan di usia lanjut. Salah satu kisah yang sangat menginspirasi saya adalah tentang seorang wanita berusia 78 tahun yang bercerita tentang bagaimana ia menemukan tujuan hidup baru setelah pensiun. Sebelumnya, ia merasa kosong dan tidak tahu harus berbuat apa setelah meninggalkan pekerjaannya. Saya merasa seperti kehilangan arah, katanya. Namun, saya menyadari bahwa saya masih punya banyak hal yang ingin saya lakukan. Saya mulai mengikuti kursus memasak dan bahkan membuka kelas memasak kecil di rumah untuk orang-orang yang tertarik belajar masakan tradisional. Wanita ini menemukan kembali semangat hidupnya dengan mengejar tujuan baru, dan itu memberi makna yang sangat besar dalam hidupnya. Ini mengingatkan saya bahwa kita tidak boleh terlalu terikat pada satu peran atau identitas dalam hidup kita. Kita bisa terus berkembang dan menemukan tujuan baru, bahkan setelah kita mencapai usia lanjut. Tujuan hidup tidak harus besar atau mencolok. Bisa jadi tujuan hidup kita adalah melakukan hal-hal kecil yang memberi kebahagiaan, seperti belajar memasak, menulis buku, berkebun, atau menjadi sukarelawan di komunitas. Apapun itu, yang penting adalah bahwa kita memiliki sesuatu yang memberi kita arah dan semangat setiap hari. Saya sendiri mulai menyadari bahwa saya perlu memiliki tujuan yang lebih jelas dalam hidup. Terutama saat saya mulai merasa bahwa rutinitas sehari-hari mulai terasa monoton. Saya mulai menetapkan tujuan pribadi, seperti menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga, melibatkan diri dalam kegiatan sosial, dan mengejar hobi-hobi yang dulu saya tinggalkan. Mungkin tujuan saya tidak sebesar membuka sekolah memasak, tetapi memiliki tujuan yang jelas membuat saya merasa lebih terarah dan lebih bersemangat menjalani hari-hari saya. Mempunyai tujuan juga memberi kita alasan untuk terus bertumbuh. Bahkan ketika kita merasa bahwa usia kita sudah cukup, kita harus tetap mencari cara untuk berkembang, untuk memberi dampak pada orang-orang di sekitar kita, dan untuk menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Tujuan hidup memberi kita sesuatu yang lebih besar dari sekadar rutinitas, sesuatu yang lebih berarti dan mengarahkan kita menuju pencapaian-pencapaian baru. Banyak dari orang yang saya temui yang sudah berusia lanjut dan merasa puas dengan hidup mereka memiliki tujuan yang jelas, meskipun mereka sudah pensiun. Mereka masih aktif mencari hal-hal baru yang mereka bisa capai, baik itu dalam bentuk keterampilan baru, tujuan pribadi, atau bahkan tujuan sosial yang memberi manfaat bagi orang lain. Saya belajar bahwa pensiun bukanlah akhir dari tujuan hidup kita, tetapi justru bisa menjadi awal dari babak baru yang penuh dengan kesempatan untuk mengejar hal-hal yang benar-benar kita cintai. Namun, penting untuk diingat bahwa tujuan hidup tidak selalu datang dengan mudah. Kadang kita harus berjuang untuk menemukannya. Ada kalanya kita merasa bingung atau cemas tentang apa yang seharusnya kita lakukan di masa depan. Tetapi percayalah, setiap orang memiliki potensi untuk menemukan tujuan hidup mereka. Semua yang kita butuhkan adalah sedikit refleksi, sedikit waktu untuk berpikir tentang apa yang benar-benar kita inginkan, dan sedikit keberanian untuk mengejar tujuan itu.
Saya yakin bahwa setiap kita, bahkan saat kita lebih tua, masih memiliki banyak hal yang ingin dicapai. Kita tidak harus berhenti belajar, tidak harus berhenti bermimpi, dan yang paling penting tidak harus berhenti mencoba hal-hal baru. Memiliki tujuan hidup adalah bagian dari menjaga semangat kita tetap hidup. Dan itu adalah sesuatu yang bisa memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Tujuan hidup juga memberi kita alasan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kita. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita akan lebih termotivasi untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Kita akan merasa lebih bersemangat untuk berolahraga, makan dengan benar, dan menjaga pikiran kita tetap tajam. Karena kita tahu bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih besar untuk dicapai. Tanpa tujuan, kita bisa merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak berarti. Tetapi dengan tujuan yang jelas, kita merasa bahwa setiap langkah yang kita ambil memiliki makna. Bagi saya, perjalanan ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Hidup ini terus berkembang, dan kita juga bisa terus berkembang. Tidak ada kata terlambat untuk menemukan tujuan baru, untuk belajar hal-hal baru, dan untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih untuk membuat masa depan kita lebih baik, lebih penuh dengan tujuan dan kebahagiaan. Dengan tujuan hidup yang jelas, kita bisa menjalani masa depan dengan penuh semangat dan rasa syukur. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk bergerak maju, untuk tumbuh, dan untuk memberikan yang terbaik dari diri kita. Jadi, mulailah hari ini, temukan tujuan Anda, kejar mimpi-mimpi Anda, dan hidupkan setiap hari dengan penuh makna. Masa depan kita ada di tangan kita, dan kita masih memiliki banyak waktu untuk membuat pilihan yang tepat. Kita sudah berbicara tentang kesehatan, hubungan, keuangan, dan pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas. Namun, ada satu hal terakhir yang tidak kalah penting untuk menjalani hidup yang lebih baik di usia tua. Menghargai setiap momen dan belajar untuk bersyukur atas hidup yang kita jalani. Terlalu sering kita terjebak dalam keinginan untuk lebih banyak uang, lebih banyak prestasi, lebih banyak waktu, hingga kita lupa untuk menikmati apa yang sudah kita miliki. Saya bertemu dengan seorang pria berusia 85 tahun yang sangat bijaksana. Dia bercerita tentang bagaimana dia mulai merasa puas dengan hidupnya setelah belajar untuk lebih bersyukur. Dulu, saya selalu merasa kurang. Saya ingin lebih banyak waktu, lebih banyak uang, lebih banyak pencapaian, katanya. Tapi sekarang, saya menyadari bahwa hidup saya sudah penuh dengan hal-hal berharga. Saya sudah memiliki keluarga yang saya cintai, teman-teman yang setia, dan kenangan indah yang tak ternilai harganya. Cerita pria ini sangat menyentuh hati saya. Kita seringkali berpikir bahwa kebahagiaan datang dari pencapaian besar, dari uang, atau dari hal-hal yang tampaknya lebih penting. Tetapi kenyataannya, kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur atas apa yang kita miliki saat ini. Mungkin kita tidak punya segalanya yang kita inginkan, Siu. Tetapi, jika kita fokus pada apa yang sudah ada, kita akan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sering kali kita abaikan. Pipa, saya mulai lebih sadar akan hal ini dalam hidup saya sendiri. Banyak hal yang saya anggap biasa, ternyata sangat berharga. Waktu yang saya habiskan bersama keluarga, percakapan ringan dengan teman, bahkan momen-momen kecil seperti menikmati secangkir kopi di pagi hari. Semua itu adalah bagian dari hidup yang tidak boleh saya lewatkan. Ketika kita terbiasa merasa tidak cukup, kita lupa untuk menghargai hal-hal sederhana yang memberi makna bagi hidup kita. Sekarang, saya berusaha untuk lebih fokus pada kebahagiaan yang ada di depan mata. Saya mulai menghargai setiap langkah kecil yang saya ambil dan setiap hubungan yang saya bangun. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang kita belum capai, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menikmati apa yang sudah ada.
Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang kita cari di luar sana, tetapi sesuatu yang kita temukan dalam diri kita sendiri, dalam setiap momen yang kita jalani. Saya juga belajar bahwa kita harus lebih memberi diri kita izin untuk menikmati hidup. Ketika kita masih muda, kita sering merasa bahwa kita harus selalu produktif, selalu sibuk, dan selalu mengejar sesuatu andia. Tetapi seiring bertambahnya usia, saya mulai memahami bahwa ada saatnya untuk berhenti sejenak, untuk duduk dan menikmati kedamaian. Hidup tidak selalu harus dipenuhi dengan pencapaian dan kesibukan. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah waktu untuk bernafas, untuk menikmati keindahan alam, atau bahkan untuk sekadar beristirahat. Saya bertemu dengan seorang wanita berusia 88 tahun yang mengatakan sesuatu yang sangat bijak. Waktu adalah hal yang paling berharga. Katanya, ketika kita masih muda, kita merasa bahwa waktu itu tidak terbatas. Tapi ketika kita semakin tua, kita baru menyadari betapa berharganya setiap momen. Jadi, nikmatilah setiap hari yang Anda miliki, karena itu adalah anugerah. Kalimat ini mengingatkan saya bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ulang. Kita tidak tahu berapa banyak waktu yang kita punya. Jadi kita harus belajar untuk menghargainya dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Sebagai tambahan, banyak orang yang saya temui yang lebih tua dan merasa puas dengan hidup mereka juga memiliki kebiasaan sederhana yang memberi mereka kedamaian batin. Mereka tidak perlu mencari kebahagiaan di luar sana. Mereka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti berbicara dengan seseorang yang mereka cintai, menikmati makanan yang enak, atau berjalan-jalan di alam. Mereka tahu bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Saya pun mulai berusaha lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Setiap kali saya merasa stres atau tertekan, saya mengingatkan diri saya untuk berhenti sejenak, untuk menghargai apa yang saya miliki, dan untuk merasa bersyukur atas hidup saya. Ini adalah cara saya untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional, agar saya bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih bahagia. Hal yang paling penting yang saya pelajari adalah bahwa hidup itu singkat, dan kita harus belajar untuk menikmati setiap momennya. Tidak ada jaminan bahwa kita akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan segala hal yang kita inginkan. Namun, kita masih bisa membuat setiap hari berarti dengan cara menghargai apa yang sudah kita miliki. Rasa syukur adalah kunci untuk merasa puas dengan hidup, bahkan ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan. Saya mengajak Anda untuk mulai lebih banyak menghargai hidup Anda, untuk berhenti sejenak dan merayakan setiap momen. Jangan biarkan hidup Anda berlalu begitu saja tanpa Anda benar-benar menyadarinya. Setiap hari adalah anugerah, dan kita harus belajar untuk menikmati perjalanan hidup ini, bukan hanya fokus pada tujuan akhirnya. Jika kita bisa belajar untuk hidup dengan penuh rasa syukur, kita akan menemukan bahwa hidup ini lebih bermakna daripada yang kita kira. Kebahagiaan tidak datang dari pencapaian atau materi, tetapi dari bagaimana kita memilih untuk melihat dan menghargai kehidupan yang kita jalani. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sangat mendalam. Hidup kita adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Ketika kita berbicara tentang kehidupan yang panjang dan penuh arti, kita tidak bisa mengabaikan pentingnya membuat pilihan yang bijak dalam setiap aspek kehidupan kita. Semua hal yang telah kita bahas, kesehatan, hubungan, keuangan, dan tujuan hidup, semuanya berkaitan dengan bagaimana kita memilih untuk menjalani hari-hari kita. Saya bertemu dengan seorang pria berusia 92 tahun yang memberikan saya wawasan berharga tentang hal ini. Ketika saya melihat kembali hidup saya menyadari bahwa hidup saya penuh dengan pilihan yang saya buat. Katanya, terkadang saya memilih dengan hati, dan terkadang saya memilih dengan kepala. Tetapi, apa yang saya pilih hari ini menentukan bagaimana saya akan hidup besok
Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa memilih hari ini untuk menjadi lebih baik. Kalimat ini mengingatkan saya bahwa kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi dalam hidup kita. Namun, kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Ketika kita merasa cemas tentang masa depan, kita bisa memilih untuk merencanakan dan bertindak, alih-alih hanya berdiam diri dalam ketakutan. Saya pun mulai merenung lebih dalam tentang pilihan-pilihan yang telah saya buat dalam hidup saya. Terkadang, saya merasa khawatir tentang keputusan-keputusan yang telah saya ambil. Tetapi saya juga menyadari bahwa saya bisa terus membuat pilihan baru yang lebih baik ke depannya. Saya tidak harus terjebak dalam masa lalu atau kegagalan yang sudah terjadi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih jalan yang lebih baik, untuk lebih perhatian pada kesehatan kita, lebih banyak meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita sayangi, dan lebih fokus pada tujuan hidup yang benar-benar penting. Banyak orang yang lebih tua yang saya temui menyadari betapa pentingnya membuat pilihan yang bijak dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa pilihan-pilihan kecil yang mereka buat setiap hari, seperti berolahraga, makan dengan sehat, berinvestasi dalam hubungan mereka atau meluangkan waktu untuk belajar hal-hal baru, semuanya akan berdampak besar pada kualitas hidup mereka di masa depan. Mereka tidak hanya membuat keputusan besar, tetapi juga membuat keputusan kecil yang mengarah pada kehidupan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Tentu saja, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Kita akan selalu dihadapkan pada ketidakpastian, tantangan, dan hambatan. Namun, satu hal yang selalu dapat kita pilih adalah bagaimana kita meresponsnya. Kita bisa memilih untuk berfokus pada solusi, bukan masalah. Kita bisa memilih untuk menjaga pikiran kita tetap positif, meskipun situasi sulit. Kita bisa memilih untuk terus berjalan, meskipun jalan itu tampaknya penuh dengan rintangan. Inilah yang saya pelajari dari orang-orang yang lebih tua ini. Mereka tidak membiarkan kegagalan atau kesulitan menghentikan mereka. Mereka memilih untuk melanjutkan hidup, terus berusaha, dan terus belajar. Mereka mengajarkan saya bahwa pilihan terbaik yang bisa kita buat adalah untuk tidak menyerah. Kita harus terus berjuang, terus berkembang, dan terus memilih untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dengan membuat pilihan yang bijak, kita tidak hanya memperbaiki kehidupan kita, tetapi kita juga dapat memberi dampak positif bagi orang lain. Orang-orang yang kita cintai, teman-teman kita, bahkan orang-orang yang kita temui sehari-hari, mereka semua bisa merasakan perubahan positif dalam diri kita. Ketika kita menjadi lebih baik, kita akan memberi inspirasi bagi orang lain untuk menjadi lebih baik juga. Namun, saya juga belajar bahwa kita harus memberi diri kita izin untuk membuat kesalahan. Tidak ada yang sempurna dan kadang-kadang kita akan membuat pilihan yang salah. Tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit dari kesalahan itu dan memilih untuk melanjutkan dengan lebih bijaksana. Saya ingin mengajak Anda semua untuk mulai berpikir tentang pilihan-pilihan yang Anda buat hari ini. Apakah Anda memilih untuk menjaga kesehatan Anda? Apakah Anda memilih untuk meluangkan waktu untuk orang-orang yang Anda sayangi? Apakah Anda memilih untuk terus belajar dan berkembang? Ingatlah bahwa setiap pilihan yang Anda buat, besar atau kecil, akan membentuk hidup Anda di masa depan. Pilihan Anda hari ini adalah investasi terbaik yang bisa Anda buat untuk masa depan Anda. Mari kita semua berkomitmen untuk membuat pilihan yang lebih bijak, lebih penuh kasih, dan lebih berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi Anda untuk membuat keputusan yang tepat. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda.
Dan setiap pilihan yang Anda buat membawa Anda lebih dekat ke hidup yang penuh makna. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan dari perjalanan panjang ini. Apa yang saya ingin tekankan sekarang adalah bahwa kita semua pada akhirnya adalah produk dari pilihan kita sendiri. Hidup kita di setiap tahapan dibentuk oleh apa yang kita putuskan untuk lakukan, bagaimana kita menghadapinya, dan bagaimana kita memilih untuk melihat dunia. Jika ada satu pelajaran terakhir yang bisa saya ambil dari pengalaman saya berbicara dengan orang-orang yang lebih tua, itu adalah ini. Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup yang kita inginkan. Meskipun kita mungkin tidak dapat mengontrol segalanya di luar diri kita. Setiap orang yang saya temui yang telah menjalani hidup dengan penuh makna memiliki satu kesamaan, mereka memilih untuk membuat hidup mereka berarti. Bahkan di usia yang lebih lanjut, mereka tahu bahwa meskipun usia mereka bertambah, mereka tidak harus menyerah pada rutinitas atau stagnasi. Mereka memilih untuk hidup dengan penuh perhatian, menjalani setiap hari dengan rasa syukur, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting bagi mereka. Ada seorang pria berusia 85 tahun yang sangat mengesankan saya dengan cara dia melihat hidup. Dia berkata, "Setiap hari adalah anugerah. Saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi saya bisa memilih untuk membuat hari ini lebih baik daripada kemarin." Kalimat itu sangat dalam bagi saya, karena itu mengingatkan saya bahwa hidup kita tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita capai, tetapi juga oleh bagaimana kita merespons segala yang datang kepada kita. Penting untuk diingat bahwa kita tidak perlu menunggu masa depan untuk membuat perubahan besar dalam hidup kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mulai lebih peduli pada diri sendiri. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai. Lebih banyak belajar, lebih banyak bersyukur, dan lebih banyak memberikan dampak positif pada dunia di sekitar kita. Masa depan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Kita yang menciptakannya dengan apa yang kita lakukan hari ini. Saya juga belajar bahwa setiap orang memiliki cara mereka sendiri dalam menciptakan kebahagiaan dan makna dalam hidup mereka. Tidak ada formula tunggal untuk hidup yang bahagia. Apa yang membuat satu orang bahagia mungkin berbeda dengan orang lain. Yang penting adalah menemukan apa yang memberi Anda kebahagiaan dan berani mengejarnya. Jika itu berarti menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga, berfokus pada hobi yang selama ini Anda abaikan, atau bahkan memulai sesuatu yang baru, maka lakukanlah. Tidak ada kata terlambat untuk mulai mencari kebahagiaan. Saya juga mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan soal memiliki segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi soal menghargai apa yang kita punya. Orang-orang yang saya temui yang merasa puas dengan hidup mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana bersyukur. Mereka tahu bahwa kebahagiaan datang dari dalam diri, dan bahwa meskipun hidup ini penuh dengan tantangan, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Mungkin salah satu hal yang paling mendalam yang saya pelajari adalah bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak bergantung pada pencapaian atau materi. Kebahagiaan sejati datang dari rasa puas dengan diri sendiri, dari kemampuan untuk menikmati setiap momen, dan dari hubungan yang kita jalin dengan orang lain. Terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal besar, pencapaian karier, kekayaan, atau status, hingga kita lupa bahwa kebahagiaan seringkali ditemukan dalam hal-hal kecil. Sebuah senyum, sebuah pelukan, sebuah percakapan hangat dengan teman, atau bahkan hanya duduk di bawah sinar matahari. Semua itu adalah bagian dari kebahagiaan sejati. Saya ingin mengajak Anda semua untuk mulai berpikir tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Apa yang Anda inginkan di masa depan? Apa yang membuat Anda bahagia? Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi Anda kepuasan. Ambil waktu untuk merencanakan hidup Anda, tetapi juga ingatlah untuk menikmati perjalanan itu. Setiap langkah, setiap momen adalah kesempatan untuk merasa lebih hidup,
lebih bersyukur, dan lebih bahagia. Saya ingin mengakhiri dengan pesan sederhana, namun sangat penting. Hidup ini tidak harus sempurna untuk menjadi luar biasa. Kita tidak perlu memiliki segalanya untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk membuat pilihan yang tepat, untuk menghargai apa yang kita miliki, dan untuk menjalani setiap hari dengan rasa syukur. Mari kita semua berjanji untuk tidak menunda kebahagiaan kita, untuk tidak menunggu sampai hari esok untuk mulai menikmati hidup, karena waktu itu berharga, dan setiap momen adalah kesempatan yang berharga. Jadi, mulai hari ini, pilihlah untuk menjalani hidup Anda dengan penuh makna. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting, hargai setiap momen, dan lakukan yang terbaik dengan apa yang Anda miliki. Kehidupan Anda adalah hasil dari pilihan-pilihan yang Anda buat, dan Anda memiliki kekuatan untuk membuat setiap hari lebih baik daripada hari sebelumnya.